Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Alfian Zuhri dari program studi manajemen dari Universitas Dian Nusantara Kediri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan studi kelayakan bisnis pada bidang usaha roti bakar Elsa. Baik, langsung saja. Ringkasan. Jadi di era sekarang ini membuat bisnis kuliner terlebih kepada ide bisnis usaha roti bakar ini cenderung banyak diabaikan oleh banyak orang. Karena mungkin dianggap sangat sederhana dan tidak terlalu menguntungkan. Dan di saat yang sama, roti bakar ini masih menjadi salah satu menu yang paling digemari oleh anak-anak muda di Indonesia. Dan kenapa roti bakar ini masih ada di Indonesia sampai saat ini? Hal ini disebabkan karena tren pasar yang dimana banyak remaja dan orang-orang yang dewasa ini ingin pergi keluar bersama teman-temannya untuk hangout atau sekedar ngobrol santai. Tentu saja mereka mencari tempat yang aman dan menu yang murah. Dan disitulah letak kesuksesan usaha roti bakar. Baik, lanjut. Kemudian latar belakang. Dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat ini, orang-orang sekarang cenderung lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu. Salah satu yang dimana saat berhati-hati dan teliti sekali dalam memilih dan membeli adalah ketika orang-orang membeli makanan. Namun, akhir-akhir ini ketika membeli makanan, masyarakat kita itu cenderung memperhatikan rasa dan nilai gizi makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harganya. Oleh karena itu, roti menjadi makanan favorit masyarakat yang dimana dari segi rasa, roti itu menawarkan rasa yang cukup banyak varian dan enak. Dan dari segi nilai gizi juga memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, dan dari segi harga, roti merupakan murah dan tersedia dalam semua kalangan lapisan masyarakat. Baik, lanjut. Kemudian dari manfaat ekonomi itu usaha roti bakar lumayan menguntungkan karena sangat terjangkau untuk seluruh golongan masyarakat. Dan banyaknya peminat roti bakar ini akan memberi keuntungan yang lumayan menggiurkan dari segi ekonomi. Kemudian manfaat sosialnya adalah usaha roti bakar ini bisa memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan makanan pokok. Tidak hanya itu pula, banyak pula peluang pekerjaan untuk masyarakat yang memerlukan. Baik, lanjut dari aspek hukum, bisnis roti bakar ini pastinya sangat sanggup untuk memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau bisa kita sebut sebagai SIUP. Dan sebab dalam memperoleh SIUP ini tersebut sangat mudah dan serta dengan bayaran yang relatif murah, ada pula syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk memperoleh SIUP. Adapun cara-caranya tersebut adalah sebagai berikut dengan mengumpulkan fotokopi KTP pemilik, fotokopi NPWP jika ada, surat keterangan domisili atau SITU, kemudian neraca perusahaan, materi 600, kemudian stok map. Baik, lanjut. Dari aspek lingkungan industri, untuk yang pertama ada pesaing. Roti bakar itu bukan merupakan salah satu produk baru ya. Jadi sehingga tidak bisa dipungkiri banyak pesaing dalam industri roti bakar. Akan tetapi disinilah letak kreativitas kita agar bagaimana sih kita bisa menarik konsumen supaya membeli produk kita. Kemudian ada kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok ini pastinya sangat besar ya, karena pemasok ini diambil dari supermarket maupun penjual di pasar tradisional yang terletak dari posisi usaha. Dan hingga perusahaan bisa mengontrol bahan-bahan yang dibutuhkan dengan mudah. Kemudian ada kekuatan pembeli. Akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan yakni cenderung lebih memperhatikan rasa, gizi yang tercantum dalam makanan tersebut, baru setelah itu memikirkan harga. Oleh sebab itu banyak dari opsi masyarakat membuat roti bakar ini ringan, di mana dari segi rasa roti menawarkan lumayan banyak rasa yang ditawarkan serta lezat, dan harga juga
tergolong terjangkau. Baik, lanjut. Dari aspek pemasaran, analisa potensi pasar roti bakar ini dari segi potensi pasar terkategori menjanjikan karena penggemar setia roti bakar ini lumayan banyak. Dan juga persaingan roti bakar ini juga lumayan ketat, baik roti bakar tipe kafe atau roti bakar pinggir jalan ini banyak sepanjang perjalanan ini. Kemudian dari segi kebersihan dan mutu serta kecepatan di kala proses pemesanan ini, usaha roti bakar ini hingga hendak mempunyai tempat tertentu di hati pelanggan. Kemudian analisa keuangan dari segi kekuatan harga bahan harga bahan harga bahan baku relatif murah, kemudian varian rasa yang bermacam-macam, serta rasa yang lezat dan mudah dijalankan. Kemudian harga per produk lumayan terjangkau untuk seluruh kalangan dan perlengkapan usaha yang gampang didapat. Kemudian ada kelemahannya adalah tingkat pesaing yang lumayan banyak dan permintaan terhadap produk yang naik turunnya tidak stabil. Kemudian ada peluang, roti bakar ini digemari banyak orang peluangnya, dan pembeli mempunyai banyak pilihan, banyak rasa. Kemudian cocok untuk segala jenis usia. Untuk ancamannya untuk ancaman pesaingnya lumayan banyak, mulai dari pedagang kaki lima sampai kafe dan restoran. Pelayanan serta rasa roti bakar yang kurang memuaskan hendaknya hendak membuat usaha susah untuk berkembang. Kemudian ada analisis strategi untuk mencapai market share. Yang pertama ada segmentasi. Variabel yang kami gunakan untuk memastikan segmentasi pasar yaitu adalah variabel psikografi yang dimana segmen kelas sosial menengah. Sebenarnya variabelnya itu ada beberapa variabel yang sering digunakan. Ada variabel dari geografi, demografi, psikografi, serta behavior atau tingkah laku. Tapi kami memakai variabel yang psikografi. Kemudian ada targeting. Targeting adalah setelah kita mampu mengenali segmen pasar yang dimana dalam perihal ini, kita itu dapat mengambil segmen sosial. Maka berikutnya segmen tingkat sosial ini menengah dasar akan menjadi sasaran ataupun target pemasaran yang kita lakukan. Kemudian ada positioning, positioning produk roti bakar ini akan kita posisikan sebagai produk roti bakar yang telah populer, tetapi harga terjangkau oleh masyarakat bawah atau murah. Kemudian ada strategi pemasaran, varian rasa yang kami tawarkan ini dalam usaha ini adalah ada coklat meses, kacang, keju, coklat, kacang, selai stroberi, dan roti bakar komplit. Kemudian ada harga. Adapun produk yang kami tawarkan ini tentunya mempunyai harga yang bermacam-macam, tergantung dari rasa yang diinginkan. Sebab macam-macam berbagai dari rasa tersebut tidak sama ya. Tetapi tentunya harga yang kami jual itu tergolong murah, masih tergolong murah. Kemudian dari segi promosi, yang pertama ada word of mouth, dari mulut ke mulut. Kemudian ada dari media cetak serta media elektronik seperti brosur gitu. Dan online marketing kita memanfaatkan sosial media sebagai sarana memasarkan roti bakar kita. Seperti Instagram, TikTok yang sekarang lagi tren untuk media pemasaran. Baik, lanjut. Dari aspek teknis dan teknologi, yang pertama ada lokasi bisnis. Adalah bisnis ini lokasi usaha berada di Kota Kediri, Kecamatan Kota, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini sangat strategis karena berada di dalam pusat keramaian sehingga keberadaan usaha tersebut mudah dikenal konsumen maupun distributor.
Kemudian ada layout pabrik, penentuan tata ruang usaha, roti bakar Elsa. Roti bakar Elsa berbentuk unik dan elegan. Bagian depannya tempat penjualan roti bakar tersebut, sedangkan bagian belakang tempat proses produksi. Tata ruang disusun dengan sangat rapi dan mungkin dengan lingkungan yang bersih. Kemudian kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam aktivitas produksi dari roti bakar Elsa ini adalah masih tergolong sederhana, seperti peralatan dapur pada umumnya, seperti mesin pemanggang roti. Namun dengan demikian, teknologi tersebut mampu menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mencatat alur penjualan dan pembelian disediakan sebuah laptop atau komputer. Baik, lanjut dari aspek manajemen sumber daya manusia. Untuk yang pertama ada penjadwalan usaha. Jadi penjadwalan usaha pada roti bakar Lesa ini beroperasi setiap hari dan libur pada hari Minggu serta pada hari libur nasional lainnya. Sedangkan jam kerja yaitu dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 9 malam. Kemudian kebutuhan kerja. Kami membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pemanggangan, di bidang kemudian di bidang pemasaran dan bidang penjagaan toko atau kasir. Dari semua bidang itu dapat diperkirakan saya membutuhkan sekitar 3 karyawan dalam outlet roti bakar Elsa tersebut. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kerja dalam dalam memenuhi kebutuhan kerja ini membutuhkan 3 karyawan. Setiap karyawannya adalah sebagai job desk, setiap karyawan adalah sebagai pemanggang, pemasar, dan kasir. Dan itu adalah tiga orang karyawan ya. Nah, ini ada aspek finansial, aspek kebutuhan investasi atau modal. Jadi ini ada kompor 300.000, kemudian besi panggangan 250.000, alat pembakar 70.000, alat pemotong 60.000, kemudian toples 120.000, lap tangan 40.000, kotak sampah dan ember 35.000, bola lampu 120.000, kabel 65.000, dan saklar lampu 40.000. Jadi total modalnya itu adalah 1.100.000. Itu adalah modal operasional. Kemudian ini ada analisa biaya operasional, ada roti tawar 10 bungkus, harganya 100.000, kemudian susu kaleng 5, jumlahnya 5 kaleng 60.000, ada keju 1 kilo 70.000, kemudian coklat meses 1 kilo 50.000, ada kacang 1 kilo 30.000, margarin 1 kilo 25.000, selai stroberi 300 gram 30.000, dan jumlahnya adalah 365.000. Kemudian yang terakhir ada biaya perlengkapan pendukung operasional yang seperti kemasan, jumlahnya 50 PCS itu 40.000, kemudian label makanan 250 biji, harganya 15.000, kemudian tabung gas jumlahnya 1 biji, tabung gas, mohon maaf maksudnya 1, harganya 150.000, dan jumlahnya adalah 205.000. Jadi berdasarkan tabel yang tertera di atas, 3 tabel tersebut, total biaya keseluruhan yaitu 1.670.000 dengan rincian sebagai berikut: kebutuhan investasi 1.100.000, kebutuhan investasi 365.000, kemudian perlengkapan pendukung operasional adalah 205.000. Jadi untuk penutup, demikian laporan ini kami buat. Semoga laporan ini bisa diterima serta bisa berguna untuk kita semua. Dan untuk masukan serta kritik yang membangun sangatlah kami harapkan dari seluruh pihak. Sebab kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi untuk masukan serta kritik tersebut semoga menjadi acuan ataupun pelajaran untuk kami semua untuk bisa menjadi lebih baik di hari esok. Atas seluruh waktu dan perhatiannya, dan kami mohon maaf jika ada terdapat kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.